Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wagio. Saya mahasiswa pasca sarjana pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang model pembelajaran parenting berbasis lingkungan. Nah, sebenarnya video ini ditujukan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak 0 sampai 10 tahun. Nah, tujuan video ini berupaya untuk menerangkan atau membangkitkan kesadaran anak akan pentingnya lingkungan atau melestarikan lingkungan. Nah, sebenarnya pemahaman ini atau model pembelajaran ini itu sangat sulit karena bahkan orang tua sendiri pun terkadang tidak merasa bahwa kesadaran lingkungan itu penting untuk diajarkan kepada anak, sehingga mereka menganggap bahwa yang paling penting untuk diajarkan kepada anak ya kalau tidak agama atau bernegara, bagaimana caranya ia menjadi seorang yang diterima oleh sosialnya begitu. Tetapi ternyata pemahaman ini tentu harusnya ditambah dengan pemahaman lingkungan, karena bumi yang kita pijak hari ini adalah warisan dari kakek moyang kita begitu, dan bumi yang akan dipijak oleh anak cucu kita adalah bumi yang kita pijak hari ini begitu. Sehingga kita harus berupaya untuk menjaga melestarikannya agar ramah kepada anak cucu kita nanti ke depannya. Nah, adapun yang pertama yang ingin disampaikan dalam video ini adalah mengenai tentang kecerdasan anak. Nah, kecerdasan anak ini akan berkaitan tentang metode atau strategi apa yang kita gunakan dalam upaya untuk menerangkan kepada anak agar lebih memudahkan kepada kita atau memudahkan kepada anak akan memahami materinya. Nah, sebenarnya kecerdasan anak ini kan banyak ya, ada visual, ada bahasa dan sebagainya. Nah, seorang orang tua atau seorang orang dewasa yang ada di lingkungan atau di sekitar anak itu dituntut untuk menganalisis atau melihat apa sih kecerdasan anak, karena manusia itu unik, jadi memiliki kecerdasan atau karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita sudah tahu apa kecerdasannya, kita mudah melakukan pemahaman kepada anak. Namun sebenarnya akan dibantu dengan metode lain begitu. Kalau mungkin banyak dari orang tua yang sulit memahami kecerdasan atau karakteristik anak. Maka di sini saya mengajarkan atau mengarahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan metode atau penggunaan metode contextual learning. Nah, contextual learning ini mengajarkan kepada anak untuk melihat langsung apa yang dialaminya atau apa yang di sekelilingnya. Nah, sebenarnya model pembelajaran yang saya tawarkan untuk parenting ini adalah keseharian anak, sehingga sebenarnya semua anak mayoritas itu akan melakukan hal itu. Tetapi memang karena PR-nya adalah orang tua atau orang dewasa yang di sekitar anak tidak mampu mengemas keseharian itu dengan materi yang baik begitu, sehingga itu hanya menjadi rutinitas saja, tidak ada manfaat lebih begitu. Makanya dalam video ini saya terangkan bahwa rutinitas yang terlihat biasa itu, jika kita menggunakan pendekatan atau pemahaman lingkungan, akan bermanfaat untuk kelanjutan generasi setelahnya begitu. Yang pertama adalah menjaga lingkungan sekitar. Jadi anak-anak itu diajak ke lingkungan sekitar, baik di RT-nya, RW-nya, atau mungkin di rumahnya sendiri. Jadi dilihat bentuk-bentuk atau sampah-sampah yang bersebaran begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika anak menemukan atau menjumpai yang namanya sampah? Yang pertama adalah menjaga sampah, membersihkan sampah, memilah sampah begitu. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan atau diajarkan ke seluruh anak pada dasarnya.
bagaimana anak itu ketika bangun tidur begitu harus membersihkan tempat tidurnya atau menggosok giginya, lalu dilanjutkan nanti setelah makan disuruh mencuci piring dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hal yang standar yang diajarkan oleh orang tua. Tetapi memang karena memang tidak ada penjelasan, akhirnya anak itu menjadi merasa itu hanya rutinitas begitu. Kalau misalnya itu diajarkan atau dibayangkan begitu atau diterangkan apa sih makna dari kegiatan itu yang kaitannya tentang lingkungan. Misal kalau misalnya sampah begitu. Bayangkan saja kalau sampah itu menumpuk di rumah. Nah, kalau menumpuk di rumah akan memancing yang namanya penyakit, atau yang paling dasar adalah akan memancing yang namanya nyamuk begitu. Nyamuknya bisa saja nyamuk malaria dan menyebabkan kita akan terkena malaria dan sebagainya. Dan bau busuknya akan ya itu tadi ya, bau busuknya atau itu akan mengganggu lingkungan sekitar dan merusak tanah dan sebagainya. Apalagi nanti sampah plastik. Nah, sampah plastik yang dibiarkan berserakan itu akan merusak apa namanya? Ya merusak tanah itu sendiri karena dia sulit sekali didaur begitu. Mengurai begitu. Nah, itu tidak sulit sebenarnya kalau menerangkan hal-hal yang sepele-sepele itu yang mudah diterima anak, tetapi memang kita sebagai orang tua atau orang dewasa di lingkungan anak kerap kali menyepelekan hal-hal penjelasan-penjelasan itu, padahal itu sangat penting untuk membangkitkan kesadaran kritis anak terhadap lingkungan begitu. Jadi anak-anak juga diajak jalan-jalan di lingkungan sekitar begitu. Misalnya ada pabrik di daerahnya, dilihat ini limbah pabrik itu berakibat pada apa gitu. Ternyata buangan limbah pabrik itu dibuang ke sungai yang akhirnya diminum oleh para warga dan akhirnya itu akan membuat atau menumbuhkan penyakit-penyakit kulit dan sebagainya. Nah, itu juga bisa diterangkan kepada anak sehingga anak-anak akan sadar ketika dia dewasa, memiliki uang yang banyak, mereka akan lebih memperhatikan lingkungan begitu. Nah, yang kedua adalah mengajak anak-anak untuk menanam. Nah, menanam ini adalah upaya kita untuk mengembalikan lagi gairah anak-anak untuk menjadi petani. Karena memang menanam adalah salah satu upaya yang paling dasar untuk mempertahankan ekosistem alam begitu. Sehingga banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan dari tumbuh-tumbuhan, dari pepohonan itu sekarang sulit kita rasakan lah begitu, karena banyak orang-orang yang berupaya untuk menggali kekayaan yang sebanyak-banyaknya, akhirnya menebang pohon, membuka lahan, membakar hutan. Nah, jadi banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan begitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan atau gambaran-gambaran ini diterangkan kepada anak, diceritakan kepada anak bagaimana kalau misalnya pohon-pohon di seluruh dunia ini ditebang begitu karena dibikin rumah atau dijadikan PT atau dijadikan pabrik dan sebagainya. Akhirnya binatang-binatang akan punah, kita akan sulit bernapas dan sebagainya. Nah, ini harus diterangkan kepada anak agar menumbuhkan kesadarannya serta menumbuhkan keinginannya untuk menjaga lingkungan. Nah, dimulai dengan menanam hal-hal yang tanaman yang mudah tumbuh saja begitu. Dalam model pembelajaran ini saya merekomendasikan menanam kangkung atau toge begitu dengan sistem hidroponik. Nah, kenapa sistemnya hidroponik? Karena mungkin lebih simpel, karena yaitu tadi ya, tinggal dilempar saja ke air dan dikasih beberapa nutrisi, nanti itu akan cepat tumbuh dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengajak anak-anak untuk berjalan-jalan di lingkungan di wisata alam lah begitu. Nah, wisata alam itu sangat penting ya. Bukan hanya tentang pantai, gunung atau
atau taman saja, tetapi wisata yang saya rekomendasikan itu adalah wisata yang mengajak anak-anak untuk melihat proses pertumbuhan suatu tanaman. Ya biasanya di Malang itu ada objek wisata yang kita lihat kebun apel dan kita bisa memetiknya langsung dan langsung memakannya. Terus kita juga bisa belajar gimana sih menanam apel yang benar dan sebagainya. Nah, ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak, yaitu tadi kaitannya adalah menumbuhkan keinginannya atau antusiasmenya terhadap menjaga lingkungan begitu. Mungkin ini beberapa yang saya tawarkan, mungkin masih banyak sekali cara-cara atau metode-metode atau step-step yang bisa digunakan Bapak Ibu terkait tentang pemahamannya terhadap lingkungan. Ya, saya harap ini hanya pemantik ya. Jadi sebenarnya kan banyak ya yang dilakukan anak di rumah. Coba tolong terangkan dan lalu ada kaitkan tentang lingkungan begitu. Dengan harapan anak-anak akan menjadi orang yang kritis terhadap lingkungan, orang yang benar-benar ingin menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan jika itu terlaksana maka akan lahir generasi-generasi yang tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi memikirkan masa depan bumi begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.